Kalau aku, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimana kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan berikan pengantar sedikit untuk kitab Yehezkiel pasal 33 ini. Saya awali dulu dengan Yehezkiel secara umum. Jadi Yehezkiel, penulisan kitab pelayanan dari Nabi Yehezkiel ini terjadi sebelum dan sementara masa pembuangan. Ya, dia kira-kira tahun-tahun awal dari masa pembuangan. Tahun 593 hingga 571 sebelum Masehi. Jadi tahun 605 sebelum Masehi, orang-orang buangan pertama, di dalamnya itu termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian kloter kedua dari tawanan, tahun 597 sebelum Masehi, kira-kira 10 ribuan orang tawanan dibawa. Di situ ada Yehezkiel. Yehezkiel dan Daniel serta teman-temannya, ya kira-kira mereka, yang di atas mereka adalah Yeremia, Nabi Yeremia yang melayani sebelum pembuangan terjadi. Salah satu keuntungan membaca kitab Yehezkiel ini adalah karena penanggalan-penanggalan yang ada di dalamnya itu memudahkan untuk bisa melacak tahun-tahun berapa orang-orang yang tercatat ini hidup dan peristiwa apa yang melatar belakangi tulisan-tulisan mereka. Jadi orang bersyukur walaupun ketika membaca
bagian dari Yehezkiel ini mungkin ada beberapa bagian yang orang tidak terlalu mengerti. Yehezkiel sendiri namanya berarti Allah menguatkan. Dia ini dari keluarga imam. Yehezkiel kira-kira melewati 25 tahun pertama kehidupannya di Yerusalem. Dia melewati pendidikan untuk menjadi seorang imam di Yerusalem. Kira-kira Yehezkiel itu karena ya dia kira-kira umur 17-18 tahun ketika Daniel dan teman-temannya dibuang. Pada waktu itu dia belum ikut, masih sementara dalam pendidikan. Mereka dibuang ke Babel. Kemudian ya itu tadi penanggalan yang cukup rinci dalam keseluruhan kitab Yehezkiel memudahkan para ahli menentukan waktu yang tepat terjadinya peristiwa-peristiwa di dalamnya. Tema-tema kunci dari kitab Yehezkiel ini pertama tentang kebesaran Allah. Di sini mau dikatakan bahwa teguran Nabi Yehezkiel ini karena bangsa Israel berpikir bahwa mereka sebagai bangsa pilihan, soalnya tidak mungkin dibiarkan hancur oleh Allah. Jadi mereka seolah-olah mensejajarkan dorang kedudukan sebagai bangsa pilihan dengan Allah sendiri. Padahal ya mungkin karena kepedean, overconfidence seperti itu membuat mereka ya melakukan dosa dan tidak memikirkan konsekuensinya. Tapi sebenarnya mereka berurusan dengan Allah yang Allah yang tentu memurkai dosa. Dengan demikian pembuangan pun terjadi. Tetapi di dalam pembuangan itu kita melihat satu hal yang luar biasa tentang Allah. Dia adalah Allah yang setia memegang janji. Sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang sangat parah, dibuang ke tempat asing di Babel. Tapi pemeliharaan Allah kepada bangsa pilihannya itu tetap terjadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah memelihara bangsa Israel bukan karena bangsa itu istimewa, bukan karena bangsa itu hebat, tetapi karena Allah sendiri yang hebat. Dia yang besar, dia yang menentukan. Artinya tuh, kalau di beberapa tempat orang akan dapati pernyataannya seperti, bukan karena engkau aku menyelamatkan, tetapi oleh karena namaku. Tuh. Jadi dia bertindak itu oleh karena kebesaran namanya. Nah, saudara-saudara, itu pemeliharaan tema-tema kunci, kebesaran Allah dan pemeliharaan Allah. Kemudian tanggung jawab. Kita akan menemukan tentang tanggung jawab di dalam kitab Yehezkiel ini yang menyatakan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri di hadapan Allah. Tidak bisa menyalahkan keluarga, keadaan, situasi. Ya minta maaf, ada nanti dicari ini, orang akan temukan ini di salah satu bagian yang ditulis oleh Yehezkiel. Kan karena kebiasaan bahwa manusia itu seringkali mempersalahkan orang lain, mempersalahkan orang tua, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan lingkungan. Tapi ada catatan dari Nabi Yehezkiel yang menyatakan bahwa enggak, keputusan-keputusan yang orang buat itu secara pribadi orang harus tanggung jawab. Kemudian tentang penjaga, ini yang orang baca tuh, tentang penjaga, watchman, dan tentang nubuat, tentang ya kalau orang lihat kebangkitan Israel, negara Israel sekarang juga adalah hasil penggenapan dari nubuat Nabi Yehezkiel ini, ketika pada pasal Yehezkiel pasal 37 dia menubuatkan tentang kebangkitan Israel, sudah tulang-tulang yang sangat kering, toh. Kemudian Tuhan katakan, hai anak manusia bernubuatlah, katakanlah kepada tulang-tulang ini, supaya tulang itu hidup, supaya dia bisa bergerak, dia timbul daging, dia apa semua, sampai dia bisa bernafas, dia bisa begitu dah. Itu digenapi ketika bangsa Israel pada 14 Mei 1948 mereka berdiri sebagai bangsa berdaulat sampai hari ini. Ini luar biasa karena sejak masa Yesus
bangsa Israel itu, orang Yahudi ada tapi bangsa berdaulat tidak ada. Artinya mereka sampai pada titik tertentu mereka seolah-olah memang mati, memang sudah mati dan tidak mungkin lagi untuk menjadi satu bangsa. Jadi tahun 48 itu adalah tahun mujizat ketika nubuat itu boleh teralami dan orang bisa melihat bangsa Israel itu jauh lebih muda, ya lebih muda 3 tahun dari torang, no Indonesia tuh torang 1945. Tapi kemajuannya luar biasa, memang luar biasa. Boleh mau bilang meskipun mereka negara yang kecil secara teritorial, tapi mereka boleh disebut juga sebagai salah satu negara adidaya di dunia ini, Kang. Kita ke Yesaya pasal 33, tugas Yehezkiel pasal 33. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Kita merenungkan bagian ini, saya catat ada beberapa istilah yang orang akan fokus di sini, yaitu tentang penjaga, tentang bertobat, itu kan ada di tema, Kang. Orang bertobat dengan melakukan keadilan dan kita berfokus dulu pada ini, tentang penjaga, tentang bertobat, kemudian untuk sementara itu dua dulu, tentang penjaga dan tentang bertobat. Mungkin nanti orang yang tidak akan mengikuti, setahu saya dalam pas pemuda ini orang tidak mengikuti pertanyaan-pertanyaan sesuai yang di MTPJ, tapi orang bisa mengangkat sendiri pertanyaan-pertanyaan itu untuk dibahas. Saya mungkin lebih kepada sekedar mengarahkan, karena saya dapati bahwa ternyata seringkali kebenaran itu bukan cuma orang yang teolog yang tahu. Banyak kali justru saya, Kang, Tuhan singkapkan juga kepada orang-orang awam teologi yang nyanda studi formal teologi, dang. Jadi di sini orang sejajar saja. Saya cuma mungkin sebagai pengarah saja. Tentang penjaga, dikatakan bahwa Yesaya adalah penjaga, dan tugas penjaga ini dilukiskan sejak awal. Dia itu semacam, kan karena mereka hidup di masa peperangan Israel kuno, kan mereka ada kota-kota berkubu. Di kota berkubu itu ada menara jaga, ditempatkan di tempat paling tinggi di kota-kota tersebut. Di atas menara jaga itu para penjaga berdiri supaya pandangannya luas, tidak terhalang oleh apapun yang ada di sekitar kota itu. Jadi dialah orang yang paling pertama melihat kalau ada bahaya datang. Dan ketika dia melihat bahaya datang, adalah tanggung jawabnya untuk menyerukan kepada seisi kota itu agar bersiap. Apakah itu bersiap untuk perang ataupun bersiap untuk mempersiapkan diri, misalnya sama dengan kalau Israel modern sekarang tuh, ketika ada serangan mereka juga masuk di tempat-tempat persembunyian di bawah tanah. Seperti itu. Intinya peran, tugas, tanggung jawab seorang penjaga itu peran yang luar biasa dalam menentukan keselamatan satu bangsa. Sehingga dikatakan ibarat seorang penjaga. Jadi Yehezkiel ini ditempatkan untuk menjaga orang-orang Israel dalam buangan. Orang bisa lihat bahwa dikatakan Yehezkiel itu dia melayani sebelum pembuangan kira-kira 7 tahun di Yerusalem. Kemudian dia dibuang dan melayani selama kira-kira 15-an tahun, mungkin lebih, di masa pembuangan. Inti dari pembacaan ini tentang seruan pertobatan. Itu berarti bahwa setelah pun 7 tahun bangsa Israel ini sudah dibuang di Babel, itu berarti mereka masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu tuh, ditempatkan penjaga untuk ingatkan. Berarti orang masih jabeking. Terutama tentu yang sangat mendukakan hati Tuhan adalah penyembahan berhala. Dan tadi sudah dikatakan apalah namanya itu, mekanisme atau pola atau apa, tapi dikatakan bahwa ingatkan. Kalau ngana sokase ingat, kong dorang dengar dan bertobat,
ngana sudah jadi alat keselamatan. Kalau engkau mengingatkan dan mereka tidak mau bertobat, mereka akan binasa, tapi engkau sendiri selamat. Artinya dampak mengingatkan itu bukan hanya berdampak kepada orang-orang yang diingatkan, tapi juga berdampak kepada kita. Kalau kalau misalnya orang menempatkan diri di posisi Yehezkiel, berarti kalau nyandak seorang penjaga tidak mengingatkan, maka dosa yang dilakukan yang akan membinasakan orang yang melakukan itu juga akan tertimpa kepada penjaga itu sendiri. Kalau dia bertobat, bersyukur. Kalau dia tidak bertobat, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi tugas penjaga adalah mengingatkan. Kemudian satu hal lagi dikatakan bahwa dosa kebaikan yang begitu banyak sekali. Tetapi ketika mengandalkan kebaikan itu untuk selamat, dan karena ya tadi itu overconfidence, terlalu percaya diri, asik kok kita so beramal, kita so persembahan banyak, kita pelayanan dan sebagainya, dan kemudian ya enggak apa-apalah, cuma dosa begini leh, cuma kecil begini. Orang nih tahu ternyata bahwa yang sedikit itu nila setitik bisa merusak susu sebelanga. Tahu? Karena yang banyak, yang sedikit itu justru akan membuat yang banyak itu tidak berarti apa-apa. Sebaliknya ketika ada orang melakukan dosa begitu banyak, orang mungkin bisa bayangkan tuh penjahat di kayu salib, Kang, di pinggir Pak Tuhan Yesus. Tidak dijelaskan dia melakukan dosa apa, tapi saya membayangkan orang tuh kalau sampai disalib seperti itu berarti dosanya teramat besar. Dan ya layak disalib seperti itu. Makanya Yesus kan dikatakan itu memang betul-betul penghukuman yang sangat luar biasa. Memang penjahat kelas kakap. Jadi dia berarti tidak ada melakukan dosa yang sangat besar. Tapi di 2-3 tarikan nafas terakhir dia bertobat dan menerima Yesus, mengakui dia sebagai Raja, dia diselamatkan. Tuh, seperti itu. Ada kecenderungan orang manusia. Orang bertanya seperti ini. 2 kali ini diulang. Tindakan Tuhan tidak tepat. Begitu orang biasa gitu. Masa tuh orang so baking itu banyak dia kebaikan luar biasa komang, masa lekong dia mau masuk neraka. Tuh, tindakan Tuhan tidak tepat. Masa le orang so baking dosa begitu banyak kong dia mau diselamatkan. Ya baru-baru orang 2 minggu lalu, Kang, orang merenungkan tentang kambing dan domba. Ada salah seorang teman pendeta yang berpendapat seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi dosa manusia, tapi kemudian dia sendiri yang mau memasukkan manusia ke dalam neraka. Sebagai hakim yang dia mau masukkan ke dalam neraka. Seolah-olah itu ditentukan oleh Yesus begitu, dan orang mau masuk neraka mau. Padahal seperti yang saya katakan, ajarkan bahwa di neraka itu tempatnya bukan orang-orang yang ditolak Yesus. Tetapi orang-orang yang masuk ke neraka adalah mereka yang menolak Yesus. Begitu. Kita bersyukur karena pembacaan seperti di Yeskiel 33 ini, pembacaan seperti yang di Matius 25 yang orang baca, 31 dan seterusnya. Ini sebetulnya bukti dari kasih karunia Allah yang mengingatkan orang jauh sebelum hal-hal itu terjadi. Kalau dia cuma Allah yang bengis, hakim yang bengis, biar akang ngoni mau baking salah, ngoni pi masuk di neraka, saya biar akang. Tapi diingatkan. Dan ada penjaga-penjaga di masa gereja ya orang Kristen. Kalau menurut saya itu penjaga di sini menunjuk kepada kita semua. Kata orang baca di MTPJ lebih kepada pendeta, guru agama, diaken, penatua. Ya seperti itu. Menurut saya penjaga-penjaga itu orang semua punya tugas tanggung jawab. Ada yang skala kecil, ada yang skala besar, tapi semua bertanggung jawab untuk saling mengingat-ingatkan konsekuensi dari cara kita menjalani kehidupan. Kira-kira seperti itu nanti orang berkembang dalam percakapan. Silakan kalau ada hal-hal yang
orang mau angkat di sini. Ya. Baik Ibu Pendeta, terima kasih untuk pengantar bacaan firman Tuhan di malam hari ini dan juga untuk pengantarnya. Ini menarik ya teman-teman, karena kita berbicara tentang penjaga dan bertobat. Ya, saya baca dalam buku J. Blumendel, ternyata Yehezkiel juga adalah orang buangan di Israel, yang sama-sama ada di pembuangan. Ini menarik. Dia dipakai dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi dan menegur bangsa-bangsa Israel. Karena dalam masa ketusakan di Babilonia, tempatnya sekarang itu Shed Nil. Kalau mau saya baca di buku Jemendel, tempatnya ini saja Shed Nil. Waktu pembuangan di Babilonia. Ternyata Yeskiel juga menjadi salah satu orang buangan. Tetapi kenapa dia dipakai Tuhan jadi penjaga, bahkan pun menjadi harus menyuarakan pertobatan bagi teman-teman sebangsanya. Ini sangat menarik. Kita dalam kondisi terdesak, kita sebagai orang buangan pun harus menegur teman-teman. Kalau orang Manado so pendeta Kang, dongso apa patorang Kang, kalau sama-sama di buangan paling dongso tumbuh itu patorang. Ngana nggak bela patorang atau guru patorang. Ya tahu juga ya seperti itu. Jadi baik teman-teman, kita akan berkembang melalui diskusi di malam hari ini dan izin Bu Pendeta jadi akan ada diskusi dan juga pendapat dari teman-teman mengenai Yeskiel. Ini menarik karena kalau kita berbicara tentang penjaga sebagai seorang pemuda juga, ya, ini erat kaitan dengan dua hal, percintaan dan juga masalah panggilan hidup, pekerjaan, ya. Jadi kalau percintaan, kalau ada yang kita jaga, jodoh kita, tapi jadi dengan orang lain, contoh ini contoh, ya. Itu masuk juga dalam kehidupan bagi para pemuda. Ya, ini juga menegaskan bagi para pemuda bahwa pertobatan itu sangat penting dan itu keharusan daripada firman Tuhan. Mari teman-teman, ada tanggapan dari teman-teman, dipersilakan. Mungkin Bung Patris bisa juga memberikan tanggapan. Bung Patris, ada Mir Paul di sini ya. Mir Paul ada, Bung Patris. Itu ada yang Silakan. resign Bisa host. memberikan. Siap. Itu ada yang resign itu Pak Paul. Bung Oh, Paul. Mir Paul ya. Oke. Ya, ini pemuda. Halo, selamat Mir malam Paul, pendeta, silakan. Pena, Ya, Pici. Shalom, selamat malam. Mungkin ya. tentang penjaga Kang pendeta. Jadi mungkin di sini orang tahu di era sekarang kan orang bilang era media sosial. Jadi semua serba benar sendiri, begitu dong. Ada yang tuh nih mau dapat kritik. Terus bagaimana orang sebagai pemuda, bagaimana orang dapat menegur orang teman-teman atau orang mengingatkan orang sesama tentang dosa tanpa dorang anggap bahwa orang menghakimi pada orang atau kaget dorang pikir orang benci pada orang atau bahkan dorang pikir orang bully pada orang seperti itu karena namanya penjaga ini dorang pasti ada namanya risiko karena banyak pemuda yang takut bersuara dan karena kawat ini dorang takut nanti dapat benci dapat musuh atau dapat apa DP teman-teman hilang dan di media sosial begitu jadi itu yang bikin dorang memilih untuk lebih baik kita badiam coba gitu. Itu mungkin bagaimana Kang DP solusi for orang pemuda-pemuda gemim di saat ini di era yang modern, era media sosial seperti itu Kang Pendeta. Mungkin dari kita seperti itu Pendeta. Ya. Bagaimana ini Penak Vici? Iya, iya. Iya, Mir Paul ya. Baik, terima kasih untuk tanggapan pendeta. Mau langsung menanggapi atau mau kumpul dulu? Saran Boleh. saya bisa langsung ditanggapi ya, supaya tidak lupa. Tidak lupa sebenarnya ya. Boleh, langsung saja ditanggapi. Dari Pak Siap. Paul. Yang berbicara tentang penjaga. Ya. Ini memang pertanyaan yang menarik karena bagaimanapun seorang penjaga memang pasti menghadapi resiko seperti itu. Orang salah mengerti, ditolak, atau misalnya sama yang tadi bilang, sama-sama kok ada di posisi seperti itu, toh kadang-kadang juga begini, orang akan mengingat masa lalu saudara-saudara.
ngana le dulu begini kok ngana mau stel ator pak kita, masih stel togor pak kita. Tetapi kalau torang melihat toko-toko di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa ya memang untuk menjadi seorang penjaga, watchman ya dalam tanda kutip, resiko itu memang ada. Kalau torang ada ikuti sekarang tuh berita yang sangat-sangat viral tentang seorang influencer, Charlie Kirk, ada ikuti? Ada yang ikuti? Iya, ya. Ada pendeta, Bu Pendeta ada. Ada pendeta. Keberaniannya, dia punya keberanian yang luar biasa untuk menegur mereka yang telah hidup jauh menyimpang dari Tuhan. Dia punya pendengar sangat banyak semasa hidup. Begitu dia mati, DP pendengar, DP follower di DP platform-platform yang dia jadi 10 kali lipat dari apa yang dari situ kita bisa melihat bahwa ya seorang penjaga adalah orang yang buat keputusan untuk menghadapi risiko apa saja, termasuk yang disebut-sebut tadi, ditolak, disalah mengerti, malah ada yang mengingat-ingatkan mungkin tentang hal-hal yang dulu pernah dilakukan, ngalale dulu begitu, nastel motogor patorang, gitu. Seperti itu. Jadi torang ndak bisa dangkong bagaimana Kang DP cara supaya orang ndak tersinggung. Mungkin torang akan memang pendekatannya yang torang bagaimana cara torang lebih kenal karakter teman dan orang-orang yang akan torang dekati dan tegur itu. Ya saya sendiri sebagai pendeta ketika terlalu keras menegur ada resistensi dang begitu dari kadang-kadang bukan dari orang-orang yang saya tegur, tapi dari orang-orang yang terganggu dengan dosa terlalu keras kok mengkhotbah begitu dang. Tapi ya memang itu resiko yang harus kita hadapi karena mana dang orang mau pilih resiko sama rupa dengan Charlie Kirk dan sementara menyampaikan kebenaran di door langsung game ditampa atau nanti orang baku reken dengan Tuhan pas di hari hitung-hitungan orang akan ini ngana kita kesempatan tegur ngana ndak backing. Tuh ini orang A, B, C, D dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ya memang harus dengan resiko walaupun saya percaya juga orang kata ya mesti juga pakai ada DP teknik. Bukan artinya orang ini menegur, bukan menghakimi, toh mengingatkan, bukan menghakimi, bukan orang tuh hakim. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Pendeta untuk tanggapannya juga. Kalau dari Nir Paul, atau ada dari teman-teman yang lain? So bagus ini. Memang sulit juga Kang Bu Pendeta. Tadi tentang penjaga Kang. Ini tentang pertobatan. Mungkin ini lagi memang sedikit riskan sih kalau untuk tentang pertobatan. Karena orang tahu sebenarnya pertobatan yang di ayat 10 sampai ayat 16 ini sebenarnya pertobatan itu perbuatan nyata yang orang harus tunjukkan, bukan hanya kata-kata dan Kang Pendeta. Iya. Jadi ini betul. yang tantangan orang pemuda Gemim yang akrab dengan orang dia bilang budaya religius begitu dang. Kadang banyak pemuda yang memisahkan orang kehidupan spiritual di gereja dari kehidupan sehari-hari. Orang bisa dalam pelayanan, tetapi di luar gereja, orang hidup dengan dosa, begitu. Ya, seperti betul. Berbohong atau korupsi kecil-kecilan atau apalah begitu, hidup tidak adil. Kadang karena orang rasa bahwa dengan cukup bertobat, mengaku dosa, sudah selesai, begitu dong, Pendeta. Karena di ayat 15 itu kan mengembalikan barang gadaian. Di situ sebenarnya yang maksud dari ayat itu yang mungkin kita tangkap dengan Pendeta itu maksudnya kejujuran dalam pekerjaan atau pendidikan yang orang harus berikan, Kang Pendeta. Jadi itu mungkin sedikit permasalahan juga dalam pertobatan orang pemuda-pemuda di saat ini dalam permasalahan budaya religius orang, karena itu orang jalia dia ini masuk ibadah selalu masih berminta di luar seperti ini malah dia berbuat dosa seperti itu. Baik, saya langsung jawab tadi tentang penjaga, sekarang tentang pertobatan. Ya, saya mencatat di sini pertobatan dalam bahasa Ibrani itu syub.
to turn back atau return. Dalam bahasa Yunani, metanoia, orang sering dengar kan? To repent, change mind. Pertobatan, kalau orang baca apa yang disampaikan oleh Nabi Yeskel ini, dan orang kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, orang akan menemukan bahwa kekristenan itu nyanda ada yang abu-abu. Kekristenan dia harus membedakan kalau hitam, hitam, kalau putih, putih. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Yeskel ini. Tegur, kalau dorang ni mau dengar, dorang pe urusan nanti dengan Tuhan. Dorang binasa, ngana ndak binasa. Tetapi kalau ngana ndak tegur, dan sebenarnya dorang mau bertobat, yo mari orang ndak kasih ingat, jadi orang mesti tanggung itu. Bersyukur ketika kita menegur dan mereka mendengar. Jadi seperti itu, pertobatan memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Saudara Paul. Orang gereja hidup di masa ketika kekristenan juga seringkali tampil sebagai bentuknya sebagai bentuk budaya dong, bukan gaya hidup, gitu. Kita Kristen karena kita hari Minggu bawa Alkitab pergi di gereja, tapi di kolom kita pergi di pemuda, tapi di ibadah-ibadah di persekutuan mana-mana. Itu dia sudah merasa bahwa inilah kekristenan. Tapi kemudian ketika dia ada di dunia sekuler, dia akan nyandak beda-beda jauh dengan orang yang tidak bergereja. Padahal gereja itu sendiri adalah torang yang tuh gereja tuh. Bukan dibatasi dalam persekutuan. Jadi sebenarnya orang sendiri yang harus untuk sampai pada untuk sampai pada pertobatan yang sungguh memang harus ada perubahan hidup. Orang tema ini sebetulnya ada DP kata sambung. Orang bertobat dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Kata kuncinya di situ dengan. Jadi orang bertobat bukan kemudian ya sudah hari ini kita sudah bertobat. Tapi selanjutnya kan mengisi itu pertobatan itu dengan melakukan apa yang baik. Kalau saya tidak akan membatasi cuma keadilan dan kebenaran. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi pertobatan itu adalah itu tadi, change mind. Memang betul-betul orang ada beberapa jalan ke arah kamu ke begini, tiba-tiba orang rasa orang salah jalan, memang orang balik mundur dan cari jalan yang apa, dan itu membutuhkan tindakan-tindakan yang seringkali radikal. Misalnya yaitu mengembalikan gadaian. Orang ingat Sakeus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia kan pemungut cukai yang memungut lebih banyak daripada yang seharusnya dia pungut. Dia kembalikan, dia bilang, saya akan kembalikan 4 kali lipat dari apa yang saya sudah rugikan kepada orang lain. Pertobatan artinya itu memang betul-betul harus diikuti dengan tindakan. Karena itu orang ya sekali lagi, orang tidak bisa hidup di dunia abu-abu. Di hari Minggu orang tobat. Di hari Senin sampai Sabtu orang kumat. Itu namanya Kristen tomat. Tobat kumat. Itu dan kira-kira. Oke, baik, terima kasih, so jelas sekali. Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta dan juga Pemuda Paul. Ini guru kok Pendeta. Jadi saya panggil Ner karena guru SMA. Jadi memang jangan tomat ya Pendeta, tobat kumat ataupun Thomas. Kurang yakin. Ya, jadi lebih menarik lagi untuk pembahasan kita, lebih menggali lagi potensi firman Tuhan yang juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Memang kalau berbicara tentang penjaga, guardians, dan juga pertobatan itu sangat menarik. Karena pertobatan itu jangan tobat dan kumat. Ya. Apalagi orang Thomas, kurang yakin. Mungkin ada teman-teman yang bisa juga kapan nanti raise hand di
layar, berikan tanggapan. Ada ini, ada Penak Mita, Penak Giri, ya Penak Giri, Penak Tua Mita, ada Bung Fian, ini Sinta, ini Penak Sinta atau ada Penak Sinta, ya dipersilakan. Ada Nexan, ada NC, Militia, Michelle Walangitan, Misha Manongga, Ega, Lev, Risto Lumowa, Andre, Abil, ya dipersilakan. Izin Ada? Masih ada? izin. Oh ini Iya, Pendeta. Patris. Oh Patris iya, dulu. Bung Pemuda. Patris. Ya, silakan Bung Patris, mungkin ada wawasan ataupun tanggapan yang bisa kita gali di malam hari ini, dipersilakan. Mungkin mohon maaf tidak siap kamera karena DP lampu udah mati. Bu Pendeta, kita mau tanya soal mungkin bisakah Ibu Pendeta memberikan sedikit penjelasan sisi kristologi dari bacaan ini? Apakah ada yang bisa kita lihat mungkin paralel antara bacaannya dengan Kristus ya, Bu? Khususnya tentang apakah bisa dalam perenungan, dalam khotbah kita menekankan penggenapannya di dalam Kristus, apakah itu ada arah ke sana? Kalau ada mungkin dari sisi bagian ayat yang mana? Dan kita lihat ada dua ayat yang menarik di sini, Bu ya. Ayat 18 dan 19. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Nah, kita lihat ini apakah bisa paralel dengan Injil di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, apakah dua ayat tadi bisa direnungkan dari sisi bagian ini, bahwa Kristus yang tidak berdosa itu, dia mati secara ya selayaknya orang berdosa, bahkan dia dalam eh, penyaliban itu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mewakili orang-orang yang tidak benar, yang orang-orang yang berdosa, yang kita semua yang tidak ada dalam kekudusan, tapi lewat pengorbanan dia, ketika kita percaya dan bertobat, kita mau berbalik dari dosa kita di dalam dia, kita yang menjadi benar. Jadi, apakah ini bisa dalam kanan double apa ya, double justifikasi ini ya, Bu? Mungkin begitu. Terima kasih, Bu. Iya, Oke, terima terima kasih. kasih. Ibu Pendeta, silakan Ibu Pendeta. Dari Pemuda Patris. Pertanyaan tentang sisi kristologi dari perikop yang orang baca, Kang. Yehezkiel disebut anak manusia. Tuh. Ini salah satu gelar juga yang disebutkan untuk Yesus. Yesus juga disebut anak manusia. Di Matius pasal 25, tuh, ayat berapa waktu itu orang baca? 31 kalau tidak salah. Iya, kalau anak manusia datang sebagai hakim, ya dia menyebut diri sebagai anak manusia. Jadi kita bisa melihat bahwa ada kaitan, sedikit banyak ada kaitan. Dan juga berkenaan dengan 18, ya harus mati karena itu. Iya, saya kira begini. Saya melihatnya secara umum, jadi nyanda terpaku pada Yehezkiel, tapi kita melihat bahwa kenapa Yehezkiel dia sampai harus diutus di tempat pembuangan sekali lagi, karena tentu sudah dibuang, sudah selama 7 tahun dibuang, nanti Yehezkiel kan menyusul di pembuangan kedua toh. Ternyatalah bahwa bangsa itu memang masih keras hati dan masih tetap melakukan kejahatan, sehingga teguran-teguran harus dilayangkan. Sudah sifat manusia, rupanya orang memang, dan terlebih kalau orang juga melihat ini karakter dari orang kan,
Torang punya eh, apa namanya karakter-karakter tertentu sesuai torang pe suku bangsa, Kang. Misalnya ya orang Minahasa karakternya beda mungkin dengan orang Gorontalo, dengan orang Batak, dengan orang Sangir dan sebagainya. Orang Israel kalau melihat orang juga memiliki karakter yang tough dan tangguh, tapi ada ketangguhan yang membuat mereka bisa tetap bertahan sampai saat ini. Tapi kekeras kepalaan mereka juga secara negatif yaitu sudah ditegur tetap melakukan. Bahkan bangsa Israel modern pun sekarang yang dipertentangkan apakah mereka itu masih itu bangsa Israel itu Israel kuno atau senyanda. Bagi saya mereka masih itu bahkan seperti yang saya katakan tadi ini penggenapan nubuat ketika mereka kembali berdiri sebagai negara berdaulat. Kekerasan hati atau bahasa di kitab-kitab Musa tegar tengkuk. Rupa-rupanya bahwa memang kalau orang lihat sampai di kitab Kejadian ada itu dikatakan bahwa orang manusia itu punya kecenderungan hati itu semata-mata untuk berbuat jahat. Sehingga memang walaupun sudah ditegur, tetap saja orang yang tidak akan bisa benar-benar berbalik 100% sampai kemudian Tuhan memutuskan bahwa dari torang pe natur manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri dengan torang inisiatif pertobatan, maka harus ada seseorang yang mau untuk ada di posisi patorang tanggung torang pe dosa, tapi kemudian memastikan torang pe keselamatan. Itulah Kristus. Toh? Itulah Kristus. Karena ternyata bahwa manusia telah gagal untuk menjalani kehidupan yang kudus, sementara untuk memperoleh keselamatan kekal itu, manusia harus hidup dalam kekudusan yang sempurna. Yang sempurna saya katakan, tidak ada seorang pun yang diselamatkan kalau tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan yang dari sepanjang sejarah manusia, dulu, sekarang, sampai selamanya cuma satu manusia yang bisa sempurna. Karena itu ketika di kayu salib itu ada terjadi pertukaran. Torang pedosa itu sama dengan jubah dipakaikan kepada Yesus. Dan kebenaran Yesus itu sama seperti jubah dipakaikan kepada kita. Sehingga ketika Allah melihat kita, dia tidak lagi melihat penatua Vici, dia tidak lagi melihat pemuda Patris, ini yang ya torang tidak lagi melihat kita, tidak lagi melihat seorang Rita. Dia melihat Kristus di dalam kita, sehingga kelayakan kita itu bukan karena torang ada backing tuh bagus-bagus, karena sehebat apapun torang perbuatan, tetap saja ada 1-2 orang tidak bisa backing. Tetap saja ada kecacatan dalam torang pe. Dan kecacatan sekecil apapun itu membuat orang sama sekali tidak layak untuk diselamatkan. Karena itu nanti ketika kebenaran Kristus dikenakan pada orang, barulah orang dipandang layak oleh Allah. Malahan kepada saya sendiri yang dalam kemanusiaan saya mungkin masih memiliki pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, salah bicara atau ya sengaja atau tidak sengaja orang mungkin lakukan hal-hal seperti itu, orang tetap diperhitungkan sempurna. Tapi kemudian tidak dengan demikian orang pe posisi ini membuat orang sama dengan Paulus bilang, kalau begitu orang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, orang sudah sempurna, marilah kita melakukan. Itu kan dikritik Paulus. Marilah kita menikmati hidup dengan melakukan hal-hal yang ya tidak berkenan pada Tuhan untuk memuaskan keinginan daging. Jadi pertobatan itu justru keselamatan yang Tuhan beri, bukan kesempatan untuk melakukan hal yang tidak berkenan, tapi justru itu merupakan kesempatan untuk orang bertobat dan menjalani pertobatan itu dengan buah-buah yang nyata. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ibu Pendeta. Apakah ada tambahan dari Bung Patris ataupun teman-teman yang lainnya juga? Izin, Pena. Ya, siap, silakan. Ya, sebelumnya mau konfirmasi dulu, Bu, supaya jangan kita so bapak, Bu, ya, Bu.
So Bapak Oh, mau Om, Om So Bapak. Patris. Iya, 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 iya. Dan juga setuju Bapak. sekali ya Bu, benar sekali bahwa memang eh, apa yang Ibu katakan itu benar-benar ajaran Alkitab yang total dan Hmm, memang satu hal yang kita sering ingat bahwa orang Kristen yang betul-betul di dalam Kristus, orang meskipun belum sempurna dalam apa karena kesempurnaan nanti pas orang sudah di surga dengan Yesus, tapi meskipun dalam hidup masih ya tadi Ibu bilang masih bikin dosa di pikiran, sengaja nggak sengaja, tapi orang tidak senang lagi dengan dosa. Ketika Iya, berbuat, orang betul. pasti ada rasanya tidak nyaman gitu. Ada rasa, Iya, betul. kita ini bukan tipe suka ini begitu. Ada penyesalan, ada pertobatan terus, ada permohonan supaya Tuhan barui dia terus. Sedangkan orang-orang yang bertobat palsu, orang-orang Kristen yang palsu, orang seringkali mungkin tidak bikin dosa hanya karena tidak punya kesempatan, hanya karena tidak punya kesempatan dan seringkali tidak bikin dosa karena ya mau kejar sesuatu yang oh kalau kita taat kita mau dapat yang bagus-bagus. Nah ketika dorangnya dapat yang bagus-bagus so taat dorang akan jatuh di situ. Kalau ibarat dalam perumpamaan dorang itu sama dengan benih yang jatuh di tanah yang nggak subur begitu. Yang ketika Iya, ada betul. tantangan hidup dorang pertobatan langsung sirna. Nah semoga orang semua juga ada dalam posisi orang Kristen yang bertobat sejati, yang percaya sudah tidak nyaman lagi dengan dosa. Meskipun mungkin orang masih jatuh, marton hati sudah nyaman lagi dengan dosa. Sekian tanggapan. Terima kasih, Pendeta. Tuhan berkati. Iya. Iya, terima kasih Pak Patris. Itu saya katakan bahwa di sini saya cuma orang sekedar sebetulnya saling mengisi, bukan so tahu Sharing, ya. samu. Karena hal Ya. tidak nyaman itu betul, memang betul diingatkan lagi, pada saya sendiri. Orang kalau so hidup dalam pertobatan dan mau melakukan sesuatu yang orang so tahu salah, tetap orang hati nurani akan tidak sejahtera, tidak akan nyaman seperti istilah tadi. Memang betul, memang, dan saya berterima kasih sekali kepada Pak Patris yang sudah mengingatkan ini tentang sangat-sangat relevan dengan pembacaan. Orang yang bertobat sungguh, orang yang sungguh-sungguh alami pertobatan, mereka akan melihat dosa itu dengan pandangan yang berbeda. Kalau ada kata istilah begini, pencuri itu dia punya penyesalan ada dua akibat. Menyesal karena memang sebenarnya dia nih mau baking kung dapat Riki, ada bapak curi, atau menyesal karena ada dapat Riki. Jadi sebenarnya karena dapat Riki ya tetap dia baking itu dengan tanpa rasa bersalah. Begitu kira-kira. Terima kasih, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bung Patris sudah juga menanggapi dan Bu Pendeta. Jadi lebih enak lagi kita diskusi di malam hari ini karena kalau Lengkap. ketika orang sudah sungguh, pasti dia tidak akan merasa nyaman ketika jatuh dalam dosa. Tapi ketika saya melihat kalau umpama orang sudah masih belum bertobat dan masih enak dan dosa enak, dia tawarkan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Nah, jadi kita terbuai dengan itu, akhirnya menjurus kepada kebinasaan. Betul, Mungkin ada betul. teman-teman yang lain ada tanggapan ataupun komentar, pertanyaan juga, dipersilakan. Ini Nir Paul, Bung Patris sudah juga trigger kita di malam hari ini. Jadi lebih hidup lagi untuk diskusi kita di malam hari ini karena Iya. New skill ini ya jarang ya, Ibu Pendeta. Ya, jarang Ya, kan kita bahas tentang ini. Ya, jarang yang kita bahas tentang skill. Fian saja Pena. Ya. Pemuda Fian. Fian. Fian, silakan pemuda Fian. Oke, Silakan. Shalom, Pena. Ya. Apakah suara jelas, Pendeta? Ya, dapat dengar. Oke, izin mati kamera karena mungkin jaringan agak kurang baik. Pendeta menarik lewat pembacaan orang di malam hari ini, apa yang sudah Pendeta jelaskan tadi tentang tugas Yehezkiel sebagai penjaga, dan di sini ada poin-poin tentang pertobatan. Kita menarik Pendeta melihat kembali lagi tentang peran Yehezkiel sebagai penjaga di sini, mau kaitkan dengan
gereja masa kini, Pendeta. Nah, bagaimana gereja dapat berfungsi sebagai penjaga dengan fenomena realita gereja masa kini. Banyak gereja itu menjadi contoh yang tidak baik, bahkan pun bukan jadi penjaga. Banyak contoh gereja jadi ajang batu loncatan, melayani di Iya. gereja itu bisa tempat untuk orang batu loncatan. Baru banyak gereja yang mencontohkan hal-hal orang-orang di gereja menjadi hal-hal yang tidak baik, Pendeta. Karena kalau kita lihat di sini peran gereja masa kini kadang hanya menyampaikan moralitas. Banyak gereja juga yang sudah mengabaikan Injil. Makanya kadang-kadang gereja masa kini juga bukan jadi sebagai penjaga, tetapi menjadi contoh untuk orang ter ge- terlibat dalam dosa. Contoh seperti itu, Pendeta. Bagaimana Pendeta, menurut Pendeta melihat fenomena ini, dan bagaimana orang sebagai pemuda bisa mengembalikan peran gereja sebagai penjaga seperti Yehezkiel, orang pembacaan saat ini. Terima kasih, Pendeta. Mungkin itu saja. Nanti boleh berkembang. Iya, terima kasih Pemuda Vian Sujai tentang peran Yeskiel sebagai penjaga dan peran gereja. Iya, kita memang harus mengakui. Kita memang harus mengakui bahwa ketika gereja seharusnya berperan menggarami dunia, tapi orang justru yang lain kali susah mau sebeda kalau di dunia sekuler, susah mau sebeda ini orang Kristen atau orang bukan Kristen, toh? Karena kelakuan ya nyanda ndak ada beda-beda lain kali. Malahan kita bisa menemukan banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, mereka kesannya lebih baik, ya dalam tanda petik lebih baik dari orang. Secara moral, secara karakter. Ada kan orang-orang yang bukan orang Kristen tapi mereka menjauhi persinahan. Memang betul-betul menjauhi persinahan. Orang Kristen malah ya apalagi orang-orang muda, Kang, berjuang dengan testosteron dan estrogen dan lain-lain. Malah pi bacolo di sana, iya toh. Banyak sekali pemuda ya, torang misalkan torang pe ukuran jo seperti ini, kehadiran di ibadah. Secara umum gemim pergumulan ini secara umum di Pradang, torang semua. Ya cuma berapa itu? 36, Kang, 36 dengan berapa? 60 sekian yang DP perbandingan jauh sekali tuh yang hadir dengan tidak hadir dang begitu no. Dan ketika pergi di pemuda juga ya seperti itu, memang katu ada no bilang ada yang kerja di luar toh, ada yang ini sebenarnya merupakan keprihatinan besar karena pemuda masa depan gereja ini, pemuda yang nanti besok mereka yang akan jadi pemimpin gereja, pemimpin dalam masyarakat. Kalau kemudian orang sudah bisa bedakan orang-orang yang kenal Kristus dan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang bisa bayangkan mau jadi apa orang generasi selanjutnya. Berkaca juga dari bangsa-bangsa lain yang di luar sana, Eropa misalnya, yang tadinya Amerika, yang tadinya mereka negara Kristen, tapi kemudian ketika ada budaya-budaya budaya-budaya asing yang masuk, dan ya kalau orang mau amati sekarang Eropa, Amerika dan banyak negara maju memang ya semulai ijo, paham Ibu maksud tuh dang toh mulai ya itu tarik dorang membawa ajaran-ajaran radikal. Tapi sebelum itu kan memang sudah dikuasai dengan ateis, dengan gaya hidup yang bebas melakukan apa saja, dan terakhir-terakhir ini di Amerika pemerintahan Joe Biden nangkung itu dang Pride Month yang mengusung kebebasan untuk laki-laki mau suka jadi perempuan, perempuan suka jadi laki-laki boleh, LGBT dan sebagainya.
yang hal-hal yang semacam itu. Dan kembali kepada bagaimana torang gereja di tengah-tengah keadaan dan situasi seperti ini, terutama ya torang yang ada di Indonesia, di Minahasa Raya ini. Bagaimana torang? Ini tentang keberanian untuk kalau batobo iko arus, banyak yang batobo iko arus, berani untuk melawan arus. Seperti itu. Saya kembali mau mengangkat tentang yang baru terbunuh, baru-baru, Charlie Kirk. Keberaniannya luar biasa, dia memang betul-betul melawan arus sehingga dia dibenci dengan luar biasa oleh LGBTQ ini, orang-orang yang terlibat di sini, dan juga tentu orang-orang yang ya dia kok begini, dia orang muda yang menyerahkan hidup pada Tuhan umur belasan tahun, dia buat dia platform itu di umur 18 no kong dia backing dia platform dan bisa memenangkan banyak sekali orang muda. Kalau orang mau lihat sekarang justru dengan terbunuhnya Charlie Kirk, banyak sekali orang muda sekarang yang menyerahkan DP hidup pada Tuhan. Sayangnya orang yang di Indonesia, nah ini orang yang mesti melihat melihat dan gejala yang terjadi pada orang. Saya tanya, ini ibu-ibu tanya Pak tuh pemuda-pemuda dan yang mana tahu tuh udah jadi tuh Charlie Kirk, dorang nih tahu. Dan ibu sayang sekali ini karena rupa-rupanya dan cuma orang-orang tertentu yang memang pencari makna hidup dan ini mau bilang mencari Tuhan kok nanti menemukan Tuhan di tengah-tengah dorang pencarian itu. Ini mencari makna hidup. Nanti dorang memang betul-betul mencari, baru tuh berita-berita itu dorang ja ikuti. Maka kalau orang masih senang dengan kehidupan sehari-harinya, puas dengan dan rasa cukup jodoh yang apa tuh ada dan tidak perlu cari Tuhan sungguh-sungguh, dorang cenderung tontonan di medsos ya permainan. Ini tantangan orang sekarang, hamba-hamba Tuhan sekarang. Permainan, entertain, ya tuh begitu no, yang cenderung mengarahkan orang-orang muda termasuk di dalamnya pada sikap hidup hedonisme, materialisme, toh individualisme, itu kan tuh media sosial kecenderungan seperti itu. Mengandalkan diri sendiri dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena sekarang apa semua orang boleh tanya di Google. Orang tidak perlu berdoa, tanya dia di Google. Ya kira-kira dan seperti itu no. Bagaimana pemuda bisa mengembalikan peran penjaga seperti Yehezkiel ini? Memang betul Ibu katakan bahwa kalau orang baca di MTPJ, penekanan tentang penjaga itu cuma pada pendeta, guru agama, diaken, penatua. Tapi saya mau katakan bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Jadi yang tuh daftar tuh orang dah bilang-bilang tadi tuh LGBT tuh sikap hidup yang itu semua gambaran dari dunia yang gelap. Bagaimana tuh orang menjadi terang di tengah-tengah situasi seperti itu adalah bahwa orang mau berbeda. Orang mau pertama tentu buat keputusan. Nomor satu tentu tuh pertobatan kan kalau antara orang perenungan ini orang tidak mungkin menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh kalau nyandak lewat akang fase ini, fase pertobatan itu memang betul-betul harus lewat. Ketika pertobatan itu dia dibawa menyadari, ya saya catat di sini, ini fase-fase pertobatan yang orang harus lewati menurut Alkitab. Pertobatan itu pertama mengakui dengan jujur kesalahan, dosa yang telah dilakukan, mesti mengaku dulu. Nggak mungkin orang bertobat kalau dia nyandak akui. Entah itu diakui cuma dia dengan Tuhan atau mungkin ada hamba Tuhan yang dia percayai untuk dia akui. Ibu beberapa kali bertemu dengan orang demikian yang sangat terbeban, dia hati dengan apa yang dia dah backing dan dia kata namanya so terbeban Kang, so berat sekali dia hidup dengan tu dosa dia dah pikir-pikir. Jadi diakui, ibu doakan dan ya sudah dia bertobat. Pertama mengakui, kemudian miliki penyesalan yang sungguh. Miliki penyesalan yang sungguh ini memang betul-betul ya sama dengan Daud waktu Batsyeba, orang baca di Mazmur 51, orang kan baca seorang hamba Tuhan, orang yang kenal Tuhan yang hatinya hancur karena so bikin kecewa pada Tuhan. Menyesal luar biasa. Memiliki penyesalan yang sungguh. Kemudian ketiga minta belas kasihan dan pengampunan yang dari Tuhan.
baru kemudian ini buat keputusan untuk mengubah arah kehidupan. Memang harus buat keputusan untuk mengubah arah kehidupan. Ketika sudah semua itu sudah dilakukan, berarti orang siap jadi penjaga, menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi penjaga. Tapi kemudian menjadi penjaga siap dengan tadi itu pertobatan dan siap dengan resiko. Orang tidak akan mungkin bisa tanpa resiko. Minimal orang resiko orang ditolak, orang disalah mengerti. Tadi orang bahas itu. Orang akan lihat anak kurpatu betul-betul jawab begitu. Dan anak dulu begitu misalnya. Atau malah resiko sampai kehilangan nyawa sama seperti Charlie Kirk. Ya, sama dengan Stefanus, toh resiko kehilangan nyawa. Tapi memang orang kehilangan hal yang sementara. Menurut Ibu Dang, persoalan tuh umur berapa panjang itu bukan persoalan kuantitas tapi persoalan kualitas. Torang bisa saja berumur panjang tapi setelah dihitung tuh umur panjang yang torang itu udah pakai DP kualitas kurang. Toh bahkan tidak sama sekali. Lebih baik kalau lebih baik ibu umur pendek mati di umur 50-an begini, tapi bagaimana caranya waktu yang Tuhan dah kasih ini sudah diisi dengan apa yang memang Tuhan dah suruh backing. Termasuk di dalamnya mengingatkan kepada orang-orang. Karena pertama kenapa orang mesti jadi penjaga? Karena orang mesti punya hati Tuhan, hati Kristus dang. Orang bukan Tuhan, hati Tuhan ada pada orang. Yang mengasihi jiwa-jiwa yang tidak menghendaki mereka binasa. Ada di ayat berapa itu? Ya ini ada di ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Allah tidak menghendaki kematian seorang pun, kebinasaan seorang pun. Dan orang jadi toah, jadi alat di tangan Tuhan, jadi agen-agen perubahan untuk, ya begitu dengan risiko ditolak, tapi orang mesti kasih ingat. Di samping supaya orang tidak tertanggung pada orang dong salah, tapi orang juga dengan menabur benih begitu kan nanti Tuhan yang beri pertumbuhan. Tidak usah terbeban yang orang mau bertobat, orang bebanjo tuh kasih ingat. Begitu itu ya kira-kira begitu Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Ini sangat luar biasa teringat mengenai penjaga dan juga pertobatan. Mohon izin Bu Pendeta dan teman-teman karena waktu membatasi kita. Tadi kita mulai kurang lebih jam 8.30. Sudah semua sampai ini sudah 21.30. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memberikan tanggapan tadi, menanggapi diskusi ini, penggalian penelan Alkitab di malam hari ini. Ini sudah mewakili 3 sesi, teman-teman. Jadi, terima kasih Bu Pendeta dan juga teman-teman. Bu Pendeta bisa ada closing statement, ada keynote, ya kata kunci di penelan Alkitab kita di malam hari ini. Sebelum kita akan menutup dengan doa dan foto bersama sebentar. Dipersilakan Bu Pendeta. Iya, baik, terima kasih. Tidak terasa terompe waktu berjalan begitu cepat. Percakapan masih sangat menarik, mari sudah dibatasi oleh waktu sebagaimana dikatakan moderator tadi. Saya mau katakan bahwa saya punya passion untuk mempercakapkan tentang Tuhan, tentang pekerjaannya. Itu memang betul-betul kalau bahasa Amsal sama dengan madu pada langit-langit mulut. Memang menyenangkan sekali berbicara tentang firman Tuhan. Walaupun melihat pada kehidupan pribadi, saya bukan orang sempurna. Saya banyak sekali melakukan kesalahan. Tapi menemukan penguatan-penguatan di dalam firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menerima kita yang tadi itu orang so baca. Sekalipun orang dosa merah seperti kirmisi. Tidak ada seorang pun dari antara orang yang tidak berdosa. Sekalipun merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Seperti walaupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya kira itu orang tidak sedang bercakap-cakap, tidak sekedar bercakap-cakap untuk menambah pengetahuan, sekedar tambah pengetahuan. Tetapi lebih dari itu orang mempercakapkan firman Tuhan untuk melihat sebetulnya makna kehidupan kita sendiri bagaimana.
supaya setelah percakapan ini ketika orang akan menjalani kehidupan sudah dengan wawasan yang bertambah bahwa ternyata kote orang ini punya tanggung jawab yang besar sebagai seorang penjaga yang harus mengingat-ingatkan orang lain, ya mulai dulu dari orang pe keluarga. Baru kemudian orang melebar ke tanpa kerja mungkin yang sementara kerja, yang masih studi di tempat studinya dan seterusnya. Walaupun ya sekali lagi ketika orang akan mengingatkan orang lain, orang juga harus ingat bahwa orang tidak dikasih kuasa untuk menggerakkan hati orang. Jadi jangan kecewa ketika orang so balamu selalatu mulu bicara-bicara. Kon orang tidak terima, kon malahan cuma dapat tantangan dan sebagainya. Kong orang jadi jengkel sendiri. Jangan jadi penjaga tuh jangan terlalu baperan supaya orang juga tetap bisa menjalani orang hidup damai sejahtera, meyakini bahwa habis orang tegur tuh orang-orang itu kan orang pulang orang doakan pada orang terus doakan Tuhan perhitungkan semua itu saudara-saudara. Tuhan pasti perhitungkan. Orang mungkin belum mau dapat sekarang apa yang menjadi nanti dihitung-hitungan nanti sama yang di Matius. Nah ini kok mau minta maaf ya panjang sadiki. Tuh Matius 25 itu kan tentang kedatangan hakim yang benar dan adil. Itu ada dua orang perespon di situ yang menjalani hidup masih dengan hal-hal duniawi pasti takut ketika akan berhadapan dengan itu, dengan peristiwa itu nanti. Tapi ketika kita sudah menjalani hidup sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hidup ke Tuhan, menjalaninya dengan ya berusaha, namanya kata usaha. Orang akan menjadi seperti orang-orang pekerja yang batunggu gajian. Tuh, sama ada yang pekerja aja bayar minggu, orang kurang tunggu-tunggu hari Sabtu. Orang menanti waktu itu ketika orang akan diupahi, orang upah akan dibayar. Dan itu menyenangkan sekali untuk orang pikirkan karena itu membuat orang bersemangat untuk sampaikan firman. Walaupun ya tentu dengan ya jangan katuk menghakimi juga. Orang minta petunjuk Roh Kudus bagaimana Kang pendekatan terhadap orang tua mungkin, pe saudara mungkin, pe rekan sekerja, pe tamang kelas atau ya seperti itulah. Orang selalu punya Roh Kudus untuk menuntun orang membuat keputusan terbaik di tengah situasi orang ada yang sama, ada yang berbeda, tapi yang pasti walaupun orang berbeda-beda, Roh Kudus yang sama yang tuntun Yehezkiel untuk menjalankan DP tugas juga akan menuntun orang untuk melaksanakan orang petugas sebagai penjaga. Jadi dengan demikian, selamat menjalani hidup dalam pertobatan untuk kita semua malam hari ini yang ikut diskusi dan selamat juga untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai penjaga sebagaimana yang Tuhan suruhkan pada orang. Tuhan pasti berikan kekuatan bagi yang mau melaksanakan. Ya, terima kasih. Dan terima kasih Bu Pendeta Luakan NTH yang sudah membagikan dan juga menjadi penuntun penan Alkitab kita di malam hari ini. Sangat seru, tetapi waktu membatasi kita. Saat ini Pendeta perlu mau doa, boleh Pendeta mau doakan Pak Tomo supaya menutup Alkitab kita di atau di malam hari ini. Oke. Baik, mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, namamu dipuji, dimuliakan, disembah untuk perjumpaan indah yang boleh teralami meskipun hanya melalui Zoom meeting ini. Tapi kami benar-benar diperkaya, kami semua tanpa terkecuali diperkaya melalui percakapan-percakapan ini, tukar-tukar pikiran. Dan ternyatalah memang firman Tuhan itu begitu dinamis. Tulisan kitab Yehezkiel yang ditulis ribuan tahun yang lalu, kuasanya masih berlaku sampai hari ini. Bahkan kebenaran tentang hidup dalam pertobatan dan panggilan untuk menjadi seorang penjaga itu berlaku bagi kami semua. Kami tahu bahwa tidak ringan untuk melaksanakan ini. Terlebih juga dalam kehidupan para pemuda yang ada, pemuda Gereja Masehi Injili di Minahasa, yang mengemban tugas sebagai obor pembangunan, yang membawa pembangunan iman untuk di mana tempat Tuhan utus dan taruh mereka.
kebangunan rohani terjadi di mana-mana di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa supaya demikian juga boleh terjadi di Indonesia ini. Demikian juga boleh terjadi dalam kehidupan kami, pemuda-pemuda Gemim yang ada di Tanah Minahasa Raya ini. Biarlah ya Tuhan, sebagian kecil saja kami yang berdoa ini. Hanya beberapa, mungkin tidak lebih dari 20-an orang yang boleh hadir dalam percakapan ibadah pengenalan Alkitab sosial ini. Tapi malam hari ini kami mau bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan supaya lawatan Roh Kudus itu boleh terjadi dan teralami dalam kehidupan gereja kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan segala tantangan, persoalan-persoalan, dinamika pelayanan yang dihadapi. Kami tahu bahwa tidak ada apapun yang dapat menghalangi Tuhan untuk melawat gereja kami dan untuk membangunkan jiwa-jiwa penjaga di dalam kehidupan umat-Mu yang ada di Tanah Minahasa ini. Baik hamba-hamba Tuhan, tapi juga seluruh jemaat yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tetapi tentu ya Tuhan juga berlaku bagi pemuda, komisi pemuda dan seluruh pemuda yang ada di gereja ini. Tangan Tuhan kiranya menolong. Dengan demikian pun semua program-program pelayanan yang dilaksanakan di tingkat sinode, di wilayah, di jemaat, semuanya itu boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memperkaya kami secara spiritual dan kami bertumbuh dalam iman pengenalan akan Engkau. Biarlah percakapan malam ini akan menjadi seperti perumpamaan tentang firman Tuhan yang ditaburkan. Hati kami menjadi tanah yang subur ketika ditanami benih-benih firman Tuhan, itu berbuah-buah melalui pertobatan, melalui tindakan, perkataan, melalui pergaulan kami, melalui terang kuasa Tuhan yang kami bawa kemana-mana, di mana Tuhan berkenan kami pergi dan berada. Diberkati semua yang boleh hadir pada saat ini, moderator, Penatua Vici Tenda sebagai Wakil Ketua Komisi Pemuda Sinode, diberkati semua yang boleh ada, baik yang terlibat dalam percakapan, tapi juga yang boleh menjadi pendengar. Engkau yang akan menolong supaya kami semua boleh rasakan kuasa firman Tuhan ini bekerja dalam kehidupan kami, dan kelak kami boleh bawa dalam hidup keluarga kami, hidup di tempat pekerjaan kami, di tempat pendidikan kami, di tempat kami bergaul. Tuhan yang kiranya akan selalu menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami mau akhiri seluruh kegiatan aktivitas ini sambil menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan selalu memelihara, menyertai, memberkati, dan melindungi kehidupan kami semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya.